Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang kami muliakan dan agungkan di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Putra Tunggal Bapa. Kami bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu yang selalu dilimpahkan dalam setiap langkah kehidupan kami melalui kuat kuasa Rohul Kudus. Kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan melalui perenungan firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah kuasa yang menyelamatkan. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan, hormat, pujian kembali kita persembahkan kepada Bapa kita di surga. Bapa yang sangat mengasihi kehidupan saya dan saudara. Bapa yang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, kita adalah bilangan orang-orang yang sangat beruntung. Karena firman Tuhan menjamin lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap waktu dan kesempatan bagi kehidupan kita di dalam perenungan firman Tuhan ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Karena Tuhan katakan satu waktu manusia akan mengembara dari timur ke barat, utara ke selatan untuk mencari kebenaran, tapi kebenaran itu sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Kalau saya dan saudara sampai saat ini tetap diberi oleh Tuhan waktu dan kesempatan untuk membaca, untuk mendengar firman Tuhan, untuk mengalami anugerah Tuhan lewat persekutuan ibadah, ini semua karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini saya dan saudara dibawa oleh Tuhan dalam satu perenungan firman Tuhan supaya kita tetap mengerjakan keselamatan. Dan mari kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebab anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Yeshua HaMasyiah, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya dan saudara dibawa dalam satu pembacaan firman Tuhan yang berhubungan dengan keselamatan. Keselamatan di dalam Tuhan Yeshua HaMasyiah itu tidak sama dengan keselamatan yang menurut cara pandang atau konsep daripada manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya di dalam keyakinan agama itu selalu berbicara tentang bagaimana usaha daripada manusia untuk beroleh keselamatan. Artinya manusia di dunia ini yang beragama itu tujuannya untuk supaya dapat meraih, dapat memperoleh keselamatan. Nah, inilah konsep keselamatan menurut cara pandang daripada manusia. Dan tentunya sangat berbeda sekali dengan konsep keselamatan menurut cara pandang daripada Tuhan Yeshua HaMasyiah. Karena bagi Tuhan Yeshua HaMasyiah, keselamatan itu bukan karena usaha dari manusia. Siapapun manusia di dunia ini berbuat baik sekalipun, menurut pandangan daripada Tuhan Yeshua HaMasyiah, tidak akan dapat menyelamatkan dirinya untuk beroleh hidup yang kekal. Apapun usaha, apapun caranya yang dilakukan oleh manusia, karena firman Tuhan sudah katakan bahwa perbuatan baik sebaik apapun daripada manusia
di pemandangan daripada Tuhan itu tidaklah sempurna. Itu tidak mencapai standar daripada kebenaran daripada Tuhan. Sehingga keselamatan yang dirumuskan oleh Tuhan Yesus HaMasiah itu adalah kasih karunia, pemberian daripada Tuhan kepada setiap orang, setiap pribadi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Siapa-siapa yang menerima keselamatan itu, itulah setiap pribadi yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Setiap pribadi yang beroleh kasih karunia, pemberian daripada Tuhan. Jadi setiap kehidupan saya dan saudara ini, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Mari kita akan membaca di dalam kitab Titus 3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah kekasih-kekasih Tuhan, konsep keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus HaMasiah kepada setiap kehidupan saya dan saudara yang sudah dianugerahkan kasih karunia daripada Tuhan. Jadi keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kita umat manusia berbuat sebaik apapun tidak akan meraih keselamatan. Karena Tuhan katakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kehidupan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kita jangan berpikir kalau kita berbuat baik maka kita akan meraih keselamatan. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Lalu apakah kita perlu perbuatan baik? Perlu. Untuk apa perbuatan baik itu? Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kembali kita kepada ayat bacaan kita di dalam kitab Filipi. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketaatan untuk mengerjakan sesuatu yang benar, itulah perbuatan baik. Tetapi ketaatan kita ingat, itu bukan untuk supaya kita selamat. Lalu bagaimana perbuatan kita kerjakan? Nah, kita harus memposisikan kehidupan kita menjadi bilangan orang yang beroleh dulu keselamatan. Jadi bukan kita berbuat baik supaya kita beroleh keselamatan, tetapi keselamatan dulu kita peroleh, baru kita akan berbuat kebaikan
dalam rangka mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Jadi sekali lagi kekasih-kekasih Tuhan, kalau di dunia ini banyak kehidupan manusia mau berbuat baik dalam rangka beroleh keselamatan, yes, itu urusan daripada setiap pribadi manusia. Tetapi sebagai pengikut Yeshua HaMashiach, kita harus terima dulu, dapatkan dulu keselamatan, baru sesudah kita mendapatkan keselamatan, kita akan mengerjakan keselamatan itu dalam rangka kita taat kepada pemberi keselamatan. Jadi harus peroleh dulu pintu keselamatan. Kita sebagai manusia yang merindukan keselamatan, jangan kita berbuat baik dulu dalam rangka kita meraih keselamatan. Itu terbalik kekasih-kekasih Tuhan. Tapi kita harus raih dulu keselamatan. Peroleh dulu keselamatan. Sesudah mendapatkan keselamatan, barulah kita akan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu untuk supaya kita setia sampai langkah terakhir. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan itu? Kembali pada tulisan Rasul Paulus kepada seorang pribadi, yaitu Titus 3 ayat yang kelima. Mari kembali kita lihat. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi perbuatan baik yang kita manusia lakukan itu bukanlah dasar untuk kehidupan saya dan saudara beroleh keselamatan. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Jelas sekali Tuhan katakan, perbuatan baik manusia tidak dapat menyelamatkan. Lalu bagaimana untuk saya dan saudara dapat diselamatkan? Nah, firman Tuhan katakan, tetapi keselamatan itu diperoleh melalui rahmat-Nya. Jadi pemberian daripada Tuhan. Tapi pemberian itu ada acaranya. Ingat, pemberian keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia itu ada acaranya. Orang saja membawa hadiah ulang tahun itu ada acaranya. Pada momen perayaan hari ulang tahun, maka datanglah sahabat-sahabatnya untuk memberikan. Nah, pemberian itulah kasih karunia. Jangan kita berpikir, oh yang penting saya sudah diberi oleh Tuhan keselamatan. Kapan Tuhan berikan? Pada saat mana saya dan saudara beroleh keselamatan itu? Nah, dalam bacaan ini dikatakan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi sakramen permandian kelahiran kembali itulah gerbang untuk manusia
pintu rahmat dan kasih karunia daripada Tuhan bagi manusia untuk beroleh keselamatan. Jadi pada saat mana kehidupanmu dan kehidupan saya beroleh keselamatan daripada Bapa kita di surga, pada saat kehidupan kita lahir kembali melalui baptisan air, di sanalah kehidupan saya dan saudara beroleh keselamatan. Apapun latar belakang kehidupanmu, apapun model warna kehidupanmu, pada saat engkau datang untuk melaksanakan sakramen baptisan kudus, sakramen baptisan air, maka kehidupanmu saat itu beroleh kasih karunia, yaitu engkau didaftarkan oleh Bapa Surgawi sebagai warga kerajaan surga, atau dengan kata lain, engkau adalah bilangan orang yang sudah diselamatkan. Tetapi tidak cukup hanya demikian. Tidak cukup hanya engkau sudah beroleh keselamatan. Sebab firman Tuhan katakan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi seorang yang diselamatkan, pintu masuknya untuk menerima anugerah keselamatan itu melalui kelahiran kembali di dalam air baptisan. Sehingga betapa pentingnya bagi kehidupan manusia yang mau diselamatkan itu harus mengalami kelahiran kembali melalui baptisan air. Karena itu adalah gerbang kehidupan manusia untuk menerima keselamatan daripada Bapa Surgawi. Sesudah menerima keselamatan daripada Bapa kita di surga, jadi sekali lagi, setiap kehidupan manusia, apapun warna kehidupanmu, apapun model latar belakang kehidupanmu, setelah engkau datang menyerahkan hidupmu, percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian memberi diri dibaptis, setelah engkau masuk dalam air baptisan, engkau menyatu dengan kematian daripada Yesus Hamasiah, dan setelah engkau keluar daripada air baptisan, engkau menyatu dengan kebangkitan daripada Yesus Hamasiah, dan dari sorga Bapa Yahweh katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sesudah dibaptis, sesudah pribadi kehidupan manusia menerima anugerah keselamatan, jadi pada saat kehidupanmu mengalami permandian kelahiran kembali, maka hidupmu diberi oleh Tuhan keselamatan. Karena namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Tetapi tidak sampai di situ. Kita harus mengalami suatu proses yang disebut pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan. Kehidupan saya dan saudara mulai dibawa dalam satu proses kehidupan untuk mengerjakan keselamatan. Jadi setiap kehidupan pribadi yang sudah dibaptis
Bukan berarti selesai di situ kehidupanmu dalam ketaatan, tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Ada proses selanjutnya sebagaimana yang sudah saya dan saudara bacakan tadi, yaitu kerjakanlah keselamatanmu. Nah, barulah saya dan saudara akan bekerja, berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam rangka bukan untuk mencari keselamatan, tapi dalam rangka kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Itulah kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus Hamasia atau orang Kristen. Orang Kristen yang sudah mengalami permandian, kelahiran kembali. Karena masih banyak juga yang tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena fanatisme pada agamawi. Beda engkau dan saya beragama Kristen. Dan saya dan saudara sebagai pengikut Yesus Hamasia. Beda saudara-saudara. Tidak semua yang beragama Kristen itu pengikut Yesus Hamasia. Tapi kalau saya dan saudara sebagai pengikut Yesus Hamasia, otomatis kehidupan kita akan menjadi orang Kristen yang benar-benar memahami akan konsep keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat kekasih-kekasih Tuhan. Keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Tapi tugas saya dan saudara, setelah kita sudah beroleh kasih karunia daripada Tuhan, tugas kita adalah mengerjakan keselamatan. Kembali saya ambil contoh seorang menerima bingkisan hari ulang tahun. Itu adalah pemberian. Bukan karena usaha daripada yang berhari ulang tahun. Itu adalah pemberian daripada sahabat atau teman-temannya. Dan setelah orang tersebut menerima pemberian itu, apa yang dia lakukan terhadap pemberian itu? Tentunya dia akan manfaatkan sebaik-baiknya sebagai penghargaan daripada orang yang memberi pemberian atau hadiah ulang tahun itu. Ingat, setiap saya dan saudara menerima pemberian daripada seseorang, apalagi itu berhubungan dengan apa yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memberi bingkisan tersebut sangat senang sekali kalau setiap bertemu misalnya dia memberikan pakaian. Orang tersebut sangat senang sekali apabila bertemu dengan kehidupanmu, engkau sementara memakai pakaian yang dia berikan. Malah ada pribadi tertentu kalau sudah bertemu berkali-kali tidak pernah melihat pemberiannya tidak dipakai. Ada pribadi tertentu dia akan bertanya kepada orang yang menerima pemberian itu. Dia bisa saja bertanya, terus pemberian saya di mana? Kenapa saya tidak melihat bapak atau ibu memakai pemberian yang saya berikan? Nah, kekasih-kekasih Tuhan, apalagi dalam hal hubungan keselamatan. Jadi setelah kehidupan saya dan saudara diberi oleh Tuhan keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus berbuat baik, taat dan tekun beribadah.
tekun melakukan kebenaran yang sesuai dengan amanat daripada si pemberi keselamatan itu. Bukan kebenaran menurut ukuran manusia, tapi kebenaran menurut pribadi yang memberikan keselamatan. Sampai pada akhir perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang sudah beroleh keselamatan, kita harus setia dan setia, sebab firman Tuhan sudah memberi petunjuk bagi saya dan saudara. Tetaplah kerjakan keselamatan. Sebagai orang Kristen, memang betul bagi saya dan saudara sudah menerima keselamatan, tetapi kita jangan berada pada posisi tidak mengerjakan keselamatan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 dan ayat 17. Mari kita bacakan bersama-sama. Yakobus pasal yang kedua ayat 14. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, kekasih-kekasih Tuhan, apa itu iman? Itulah karya daripada Roh Kudus. Setelah orang masuk bilangan orang yang diselamatkan, maka Tuhan juga perlengkapi kehidupannya sebagai tanda bahwa hidupnya sudah menjadi bagian daripada orang yang diselamatkan. Maka salah satu indikatornya, salah satu tanda yang sangat jelas, Tuhan berikan iman kepada orang tersebut. Jadi memang ada perbedaan iman dan keyakinan. Kalau keyakinan adalah usaha manusia untuk percaya, meyakini akan pengajaran daripada Tuhan kepada manusia. Tetapi kalau iman itu juga pemberian daripada Tuhan. Pemberian dalam rangka kekuatan manusia untuk supaya dapat memahami kehendak-kehendak daripada Tuhan. Itulah iman. Jadi seorang yang sudah masuk bilangan orang yang percaya, orang yang diselamatkan, maka salah satu bagian yang dia akan peroleh daripada Tuhan adalah benih iman. Sebab itu di dalam firman Tuhan dikatakan iman itu seperti biji sesawi, kata benda. Nah, setelah orang itu menerima iman, supaya imannya ini bertumbuh subur dan jadi kuat di dalam pribadi seseorang, maka iman itu harus disertai dengan perbuatan yang benar. Karena pernyataan daripada bacaan firman Tuhan Yakobus 2 ayat 12 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, apakah iman itu menyelamatkan dia? Kalau iman yang tidak ada perbuatan, apakah iman itu dapat menyelamatkan dia? Nah, sehubungan dengan keselamatan, tadi disampaikan oleh firman Tuhan bahwa orang yang sudah lahir kembali, maka dia sudah masuk bilangan orang yang diselamatkan. Amin, saudara. Dia sudah menjadi bilangan orang yang sudah diselamatkan. Tetapi ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 14 mengatakan, apakah iman yang tidak disertai dengan perbuatan dapat menyelamatkan dia? Nah, ini kekasih-kekasih Tuhan perlu kita pahami dengan benar. Berarti sesudah orang tersebut menerima keselamatan, maka dia harus
memiliki iman yang disertai dengan perbuatan supaya dia diselamatkan. Sekarang pertanyaan bagi saya dan saudara. Walaupun orang tersebut sudah menerima anugerah keselamatan, dia sudah ada iman. Karena iman artinya seorang yang menerima, mendengar firman Yeshua HaMashiach, menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah bilangan orang yang beriman. Sekarang pertanyaan, kalau tidak disertai dengan perbuatan, apakah orang tersebut masuk surga? Apakah orang tersebut diselamatkan? Mari kita baca Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang yang sudah dianugerahkan keselamatan, orang tersebut telah memiliki iman. Tetapi iman tersebut harus menjadi iman yang hidup. Yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi antara iman dan perbuatan, kalau jalan bersama-sama, maka orang diselamatkan. Artinya keselamatan yang dia sudah peroleh melalui kelahiran baru, permandian kelahiran kembali, maka keselamatan itu akan berlaku terus sampai kekekalan. Kalau iman disertai dengan perbuatan. Tapi kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, walaupun orang tersebut sudah terdaftar sebagai orang yang diselamatkan, tapi kalau imannya tidak disertai dengan perbuatan, ada pertanyaan, apakah iman itu menyelamatkan dia? Bagaimana ibu bapak? Jemaat Tuhan, orang tersebut sudah beroleh keselamatan melalui baptisan, permandian kelahiran kembali. Tetapi selanjutnya setelah dia menjalani kehidupan, tidak disertai dengan perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai dengan perintah firman Tuhan. Pertanyaan, apakah orang tersebut tetap diselamatkan? Bagaimana kekasih-kekasih Tuhan? Jawabannya tidak, karena iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya orang tersebut tidak menghargai pemberian daripada Bapa Surgawi perihal keselamatan. Jadi dia sebenarnya sudah diselamatkan, dia sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi perjalanan hidupnya ternyata Tuhan dapati tidak menghargai, tidak menghormati pemberian yang mulia, keselamatan hidup yang kekal dalam dirinya, sehingga hidupnya tidak diwarnai dengan perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Maka otomatis kalau dia sampai langkah terakhirnya dia tidak berbuat, maka imannya tidak akan menyelamatkan kehidupannya. Pertanyaan berikut, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau tadi sudah ada iman, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Pertanyaan berikut, bagaimana orang tidak beriman tapi berbuat baik?
Bagaimana kekasih-kekasih Tuhan? Kalau tadi orang sudah beriman tapi tidak berbuat benar, maka jawabannya tidak mendapatkan keselamatan. Sekarang kebalikannya. Orang tersebut tidak beriman, tidak dilahirkan kembali, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Hamasia sebagai sumber daripada iman. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia berbuat baik menurut etika-etika kehidupan yang baik di dunia ini. Pertanyaan, apakah perbuatannya menyelamatkan dia? Apakah perbuatan baik yang dia lakukan menyelamatkan dia? Jawabannya juga tidak bisa diselamatkan. Karena walaupun dia berbuat baik, tapi dia tidak berjalan di jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu kepada pribadi Yeshua Hamasia. Jadi biar lagi dia berbuat baik, menurut ukuran manusia itu sudah tepat, itu sudah baik. Tetapi kalau dia berbuat baik, kemudian dia tidak berjalan dalam perjalanan hidup di dalam Yesus Hamasia, maka otomatis juga tidak dijamin untuk keselamatan hidup yang kekal. Jadi harus mengalami kehidupan yang diberi oleh Tuhan, keselamatan, dan proses selanjutnya yaitu kehidupan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam rangka kita mengerjakan keselamatan. Dalam rangka saya dan saudara mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan harus kehidupan manusia yang menerimanya menghormati. Pertama, menghormati, menghargai keselamatan itu. Dan wujud daripada kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan cara berbuat baik, dengan cara mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan cara hidup penuh kasih, hidup berdamai dengan sesama, dengan cara kehidupan saya dan saudara menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, banyak yang terjadi dalam kekristenan, secara khusus yang sudah mengalami permandian kelahiran kembali, tetapi lalai di dalam hal bekerja sama dengan Roh Kudus. Tidak melibatkan peranan Roh Kudus dalam kehidupannya untuk supaya dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk supaya kehidupannya dapat mengerjakan keselamatan. Kembali dalam bacaan kita Titus 3 ayat yang kelima. Bagian yang terakhir dikatakan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kehidupan manusia saya dan saudara, setelah kita sudah mengalami kelahiran kembali, maka proses untuk supaya terjadi pertumbuhan yang benar di dalam iman dan keyakinan kita, maka kita tidak boleh juga hanya bekerja sendiri menurut kekuatan manusia
untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki, maka pada prinsipnya akan mengalami kegagalan. Walaupun saya dan saudara sudah dibaptis, sudah mengalami kelahiran kembali, dan kita sudah maju untuk berbuat yang benar, tetapi kalau kita hanya bekerja sendiri, kita tidak melibatkan peranan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara, maka satu waktu kehidupan kita akan gagal. Sehingga betapa pentingnya firman Tuhan katakan, biarlah kita melibatkan kepemimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam rangka untuk menolong saya dan saudara, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, kalau saya dan saudara maju di dalam perjalanan iman kita, dan kita mulai melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, tetapi kalau tidak ada Roh Kudus yang menolong, maka akan terjadi kegagalan perjalanan iman kita. Kita harus melibatkan kuasa Roh Kudus. Kita harus minta kekuatan daripada Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun pada seluruh kebenaran. Tanpa peranan daripada Roh Kudus yang bekerja kepada pribadi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai bilangan orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, maka kita tidak bisa melangkah terus dan menjadi pribadi yang setia sampai langkah terakhir kalau kita mengabaikan pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu firman Tuhan sudah katakan, setelah seseorang keluar daripada air baptisan, maka Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan menuntun kehidupannya. Karena pribadi yang keluar daripada air baptisan itu, tubuhnya sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi rumah daripada Roh Kudus. Bukan lagi rumah daripada roh jahat, tetapi sudah menjadi rumah daripada Roh Kudus. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, tanpa Roh Kudus bekerja di dalam pribadi saya dan saudara, kita tidak akan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Tanpa peranan Roh Kudus, kehidupan saya dan saudara akan gagal terus, akan kecewa lagi, akan lemah lagi dalam pertumbuhan iman. Karena kita berjuang hanya dengan kekuatan kita manusia biasa, dan itu pasti akan menemukan kegagalan. Sehingga dibutuhkan oleh gereja Tuhan akhir zaman ini adalah peranan daripada Roh Kudus. Kalau saya dan saudara bisa bertahan sampai langkah terakhir, ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ada kekuatan yang supranatural dari Bapa kita di surga, yaitu Roh Kudus, untuk bekerja, menolong kehidupan kita, untuk membantu, untuk membimbing kehidupan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ingat, tanpa peranan daripada Roh Kudus, saya dan saudara tidak akan menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab itu, jagalah hati kita untuk supaya hatimu dan hatiku menyenangkan Roh Kudus, supaya kita akan ditolong oleh penolong yang agung. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada pekerjaan Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus yang datang dalam kehidupan kita, dia akan menuntun saya dan saudara dalam seluruh kebenaran. Dan pasti kita akan menjadi bilangan orang yang mengerjakan keselamatan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapa Yahweh memberkati kita semua
Demikianlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang telah memberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami memahami benar keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa Sorgawi di dalam pribadi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan keselamatan. Urapi kami dengan pengurapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berikanlah bagi kami tenaga dan kuasa untuk supaya kehidupan kami dapat menyelenggarakan tugas untuk mengerjakan keselamatan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami bisa setia sampai langkah terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya.